Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Hari ini kita akan membahas suatu topik penting, yaitu mengenai pengelolaan peserta didik. Bersama saya Siti Fadija dan dua narasumber, yaitu mahasiswa dan mahasiswi yang sudah mempunyai pengalaman mengajar. Langsung saja saya perkenalkan. Narasumber pertama ada Teh Sila, seorang mahasiswi yang sudah mempunyai pengalaman mengajar. Selamat datang Teh Sila, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Teh. Terima kasih sudah mengundang saya pada diskusi kali ini. Oke, narasumber kedua ada Kang Tio, seorang mahasiswa juga yang sudah mempunyai pengalaman mengajar. Selamat datang Kang Tio. Ya, terima kasih Teh Dija sudah mengundang saya dalam pada diskusi kali ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Mulai dari Teh Sila dulu kali ya. Kira-kira menurut Teteh, apa sih tantangan yang sering Teteh hadapi dalam mengelola peserta didik di level sekolah ketika Teteh mengajar? Tantangan utamanya pada saat saya kemarin mengajar itu dari karakteristik peserta didik sih Teh, sama beberapa kemampuan dari peserta didiknya tersebut gitu kan, karena dari beberapa peserta didik itu karakteristiknya beda-beda, kemampuannya pun beda-beda gitu kan. Ada yang harus terus-terusan dikasih, ada yang harus memang setelah dikasih sekali dia langsung mengerti gitu, ada juga yang emang peserta didiknya sekali paham betul, sekali enggak gitu. Paling itu sih tantangan terbesarnya. Oke, betul sekali ya. Nah, kalau dari Kang Tio sendiri, bagaimana nih tantangan utama yang pernah dihadapi dalam mengelola peserta didik di level sekolah ketika Kang Tio mengajar? Kalau misalkan dari saya itu tantangan utama terbesar di sekolah saya itu menurut saya pribadi itu jadi anak-anak ini perlu kita kasih perhatian cukup, apalagi kan saya mengajar itu tingkat SD. Nah, di tingkat SD itu saya sebagai seorang guru satu dibandingkan dengan siswa SD yang berjumlah 30 itu kan jumlahnya lumayan jauh ya, 30. Nah, maka dari itu kita sebagai guru itu perlu menjalin komunikasi, perlu menjaga hubungan yang baik dengan guru yang lain, peserta didik, orang tua siswa maupun dengan masyarakat. Gitu kerja. Oke, nah tadi kan Teh Sila dan Kang Tio sendiri sudah menyampaikan ya tantangan yang pernah dihadapi selama mengajar. Nah, kalau boleh tahu sekarang bagaimana sih cara Teh Sila dan Kang Tio menghadapi tantangan ini? Boleh mulai dari Teh Sila dulu. Kalau dari aku sih ngadepin tantangan utama yang kemarin aku hadapi itu, aku solusinya dengan cara aku pendekatan peserta didiknya Teh. Pendekatan itu baik di luar kelas maupun di dalam kelas ya, supaya pada saat nanti pembelajaran itu enak gitu. Aku mengajarnya enak, peserta didiknya pun memahami pembelajaran yang aku kasih pun enak gitu. Itu sih Teh, dan sama-sama saling paham karakteristik satu sama lain aja sih. Oke, nah kalau dari Kang Tio sendiri bagaimana? Kalau solusi dan tantangan yang tadi saya berikan itu di sekolah kami itu menyediakan para mentor, entah dari guru ataupun dari wali kelas, agar guru dan wali kelas ini bisa melihat nih potensi peserta didik ini atau perkembangan peserta didik ini secara berkala gitu Teh. Solusi yang disampaikan sangat inspirasi sekali ya. Nah, kalau boleh tahu, bagaimana kolaborasi antara guru dan pihak sekolah dalam pengelolaan peserta didik? Boleh dari Teh Sila dulu. Kalau saya perannya itu sangat penting ya, apalagi komunikasi antara pihak kepala sekolah, staf, dan tenaga kerja sekolah yang lainnya gitu kan. Kalau dari saya sih untuk itu sering ada namanya diskusi atau rapat untuk mendiskusikan kebutuhan peserta didik yang memang membutuhkan khusus kayak gitu. Oke, dari Kang Tio sendiri? Kalau misalkan tempat saya mengajar itu kami menyediakan forum secara rutin. Jadi di guru-guru ini seperti memberi masukan kepada manajemen sekolah, begitu Teh. Atau selain itu juga bisa juga
untuk memahami atau menangani permasalahan siswa. Yang luar biasa sekali ya. Nah, sebagai penutup nih Kang Teh, barangkali ada pesan dari Akang Teteh yang disampaikan untuk yang nonton podcast kali ini. Boleh dimulai dari Desila atau Kang Tia dulu, boleh? Makasih Desila. Pesan dari saya itu pendidikan itu adalah kerjasama tim. Nah, jadi kita sebagai calon guru itu perlu bekerjasama agar Indonesia itu menjadi Indonesia yang unggul dan berkualitas. Dari Desila? Dari aku buat para calon guru di luar sana, ayo kita saling belajar untuk gimana caranya lebih memahami peserta didik ke depannya, bagaimana supaya kita sebagai pendidik jauh bisa menjadi pendidik yang lebih baik. Oke, dari podcast kali ini saya dapat menarik kesimpulan bahwa